Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan, atau sudah paham semua? Halo, gak ada pertanyaan? Ya, silakan Ilham mau tanya. Sebentar Prof, saya masih lihat materinya dulu. Oke. Saya tunggu ya kalau ada pertanyaan. Permisi, Prof. Rina. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Saya mau bertanya sebenarnya tentang perbedaan PCA sama analisis lainnya itu apa sih, Prof? Terima kasih. Ya, jadi PCA kan Principal Component Analysis ya. Dia menjadi salah satu cara pendekatan yang ada di analisis faktor. Jadi analisis faktor itu adalah satu terminologi untuk analisis yang tidak membedakan apakah dia dependent atau independent variables. Jadi semua sejajar. Itu disebut sebagai analisis interdependensi, ya. Dan kalau kita lihat bahwa antar X, kita sebut semua X ya, maka X itu yang pada analisis faktor ingin dilihat bagaimana dia berkelompok atau menggerombol atau
kita sebut kalau pengelompokan dari variabel-variabel itu sebagai faktor. Jadi faktor itu unobservable. Yang observable kan yang punya definisi operasional variabel. Jadi variabel-variabel itu mereka berkelompok membentuk satu faktor. Yang paling sering dipakai itu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi itu dapatnya dari mana gitu? Ya, dia nggak observable. Variabel definisi operasionalnya itu faktor analisis tidak hanya satu variabel. Ya, kalau boleh lihat di BPS misalnya, mereka menggunakan kalau nggak salah 10 sampai 14 variabel. Jadi kalau disebut variabel berarti ada definisi operasionalnya. Apa sih contohnya? Satu, income per bulan misalnya. Income pendapatan keluarga per bulan atau pengeluaran keluarga per bulan. Itu suatu yang operasional. Nah, operasionalisasinya itu kalau saudara cermati di kuesioner, itu nanti akan ditanyakan, misalnya kalau pengeluaran per bulan itu, dia keluar untuk makanan apa saja, berapa, dan apa saja, keluar untuk non-makanan berapa, dan apa saja gitu ya. Nah, itu semua dioperasionalkan sehingga sangat detail dan dapatlah konklusi dari operasionalisasi pengeluaran itu satu variabel. Nah, saudara bayangkan bahwa variabel itu diukur sampai 10 sampai 14 variabel. Saya nggak tahu yang sekarang, coba nanti dicek di BPS. Nah, itu contoh bahwa dengan penggabungan 10 variabel tadi menjadi satu faktor yang kita kemudian belakangan menyebut sebagai faktor sosial ekonomi. Nah, apa bedanya analisis faktor itu? Ada berjenis-jenis. Salah satunya adalah Principal Component Analysis atau PCA. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau ini masuk dalam analisis faktor yang untuk mengeksplor. Jadi kita membedakan antara eksploratif dengan eksplanatif. Ya, analisis faktor yang eksploratif salah satunya adalah PCA. Nah, yang lain apa? Misalnya ada banyak itu ya, ada common factor analysis atau cara alfa dan sebagainya. Itu banyak-banyak yang lain yang biasanya kalau saya sering melihat yang dipakai adalah common factor analysis. Apa beda antar keduanya adalah di dalam dimensi untuk melihat bahwa kalau PCA itu faktor, karena faktor unobservable ya, sedangkan variabel-variabel itu observable, jadi dilihat dari fungsi faktor itu terdiri dari fungsi dari X-nya. Nah, ini sebetulnya pelajaran untuk analisis multivariabel itu yang seperti ini gitu, analisis multivariat. Apa bedanya analisis multivariat dengan analisis multivariabel? Itu juga terminologi yang harus diluruskan pada banyak buku statistik. Analisis multivariat itu berarti yang seperti analisis faktor ini, jadi banyak variabelnya. Nah, itu kalau interdependensi. Kalau dependensi berarti ada dependent variable dan independent variabelnya, maka jumlah variabel untuk dependent variable bisa lebih dari satu. Jumlah independent variabel tentunya lebih dari satu. Itu disebut sebagai analisis multivariat. Sedangkan kalau saudara hanya menggunakan satu variabel dependent saja, ya, dan variabel independennya banyak, ini kalau yang analisis dependensi, maka itu disebut sebagai analisis multivariabel. Contohnya apa? Saudara udah kenal analisis regresi linear, analisis regresi logistik, analisis varians multivariabel, ya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, sekarang
kemudian tadi pertanyaannya, saya terlalu melebar nih ya. Kalau yang analisis interdependency, di mana kita tidak membedakan antara variabel dependent dengan independen, maka ada satu khusus principal component analysis yang persamaannya adalah faktor merupakan fungsi dari X dan tidak ada residu. Ya. Sedangkan kalau common factor analysis, karena dia merupakan gabungan dari faktor, ini kebalik ya, jadi X merupakan fungsi dari faktor, maka akan ada residu. Nah, itu contoh dari common factor analysis dengan principal component analysis. Jadi pada principal component analysis itu residunya tidak ada nol, jadi semua terbagi variansnya atas variabel-variabel yang ada. Itu sih, Catherine, ini sebetulnya sesuatu mata kuliah tersendiri untuk memahami analisis multivariat. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Eh, Bu, atas Ya, penjelasan. itu mungkin tidak akan ditanya banyak. Tapi kalau eh, lantas apa hubungannya dengan kualitas data? Sebetulnya ini kan pelajaran kualitas data adalah melihat apakah betul data kita itu berkualitas. Bagaimana mereka itu eh, membentuk variabel faktor baru tadi. Nah, pembentukan faktor baru itu didasarkan pada variabel-variabel yang observable tadi, yang saya contohkan itu faktor sosial ekonomi yang sering sekali dibentuk dengan atau bukan sering sekali, bahkan memang disarankan untuk memakai metode principal component analysis. Ya, karena ada koefisiennya. Jadi ada bobotnya terhadap variabel tersebut. Begitu? Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi yang akan ditanyakan? Ini sebetulnya uh, beyond the quality of the data, ya. Karena kalau kualitas data itu sebetulnya saudara mengukurnya gimana sih? Kalau saya tanya, bagaimana saudara mengukur kualitas data? Halo, Mungkin seperti mencari reliabilitasnya dan validitasnya. instrumen itu. Tapi kalau datanya sendiri, saudara harus membedakan tuh. Kalau bicara tentang instrumen, betul kita melihat validitas dan reliabilitasnya ya. Tapi kalau ditanya gimana sih saudara mengukur kualitas data? Mungkin kelengkapan akurasi dan konsistensi, Bu. Gimana tuh? Berarti kalau kelengkapan melihat eh, kelengkapan datanya itu sendiri, terus apakah dari misalkan semua daerah itu tersedia datanya dan apakah tepat waktu ketika melapor. Kalau Nah, akurasi, berarti missing value, hmm, ya kan? iya, Ibu. Ah, missing value itu salah satu yang harus kita perhatikan bahwa data kita itu berkualitas atau tidak. Berapa besar sih missing value tolerable? Berapa besar? Ya, itu esensi dari gimana sih kita mengukur kualitas data. Kan saudara udah diajarin itu sama profesor. Apa namanya cara dari WHO? Izin Prof yang PMKDR ya? Ya, Dan coba Diklat. dilihat itu di situ apa aja. Itu salah satu cara untuk melihat kualitas data. Apa aja tuh?
Hmm? Izin menjawab, Prof. Boleh, silahkan apa aja. Ada kelengkapan data, akurasi, dan konsistensi. Ya kan kelengkapan data tadi, ya. Iya, Terus apa lagi? eh, akurasi dan konsistensi. Akurasi. Akurasi itu maksudnya apa? Tidak adanya data pencilan, nggak ada yang di atas 2 standar deviasi. Jadi, kalau itu disebut sebagai akurat gitu ya. Iya, Oke. Terus, kalau konsistensi, konsistensi internal dan eksternal. Kalau konsistensi internal gimana caranya? Um, Konsistensi internal ada dari tahun ke tahun dan antar indikator. Dan Hmm? kalau kalau Gimana, gimana? Kalau internal gimana? ada 2, itu dari tahun ke tahun sama antar indikator. Mhm. Terus kalau um, kalau rasionya tidak melebihi 33%, dianggap kualitasnya baik. 33% tuh antar apa? Rasio antara kalau kalau antar tahun itu antara cakupan tahun ini dengan rata-rata cakupan 3 tahun sebelumnya. Kalau antar indikator, eh, ya, kalau antar Iya. indikator itu eh, apa ya, yang dievaluasi dengan yang total gitu kali kurang lebih. Hmm. Jadi saudara juga harus kritis ya. Kalau dari tahun ke tahun itu kan bisa saja terjadi dinamika ya, fluktuasi kan? Ya, fluktuasi misalnya kayak kemarin tiba-tiba COVID naik atau turun misalnya gitu kan. Misalnya coverage dari antenatal care tiba-tiba turun. Apakah kita akan menyebut kualitas data itu buruk? Ya kan? Jadi sebetulnya itu harus kontekstual gitu. Nah, jadi dengan asumsi linier, memang kalau diasumsikan perubahannya linier, betul ada nggak boleh lebih dari berapa persen gitu. Tapi kan bisa aja satu kondisi spike tiba-tiba naik ya kan? Ya nggak? Secara logika loh nih, ya. Nah, jadi itu. Terus kalau antar variabel itu sebetulnya yang kita sebut cross validasi. Jadi katakan misalnya ada seorang ibu menyatakan bahwa umurnya 20 tahun. Kemudian dilihat paritasnya ternyata dia menyebut ada 5 misalnya. 5 anak untuk seorang ibu umur 20 tahun. Nah itu yang mesti di cross validasi. Bener nggak nih gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu jadi secara logik kita harus melihat. Jadi cross validasi itu cross check antar variabel itu bisa secara logika atau bisa untuk masuk ke datanya sendiri input kan kita terima data dan sehingga kita harus menyimpulkan data kita itu baik atau tidak. Kita apakah range-nya itu sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga tadi kalau saudara bilang di luar dari 2 standar deviasi itu secara logika eh, memang tidak mungkin. Tetapi ada beberapa kasus yang memungkinkan terjadi. Ya, jadi itu juga bukan harus harga mati. Ya, saya katakan misalnya tekanan darah dari anak-anak. Nah, kalau saudara melihat tekanan darah dari anak-anak, mereka jarang yang hipertensi. Jarang katakan memang karena rare disease itu. Tapi bukan tidak mungkin. Sehingga harus hati-hati kalau saudara pakai cut off 2 standar deviasi itu, gitu. Itu harus di cross validasi lagi dengan variabel yang lain, ya. Itu apa namanya? Jadi kita tidak menerapkan hukum-hukum atau kriteria-kriteria itu mentah-mentah aja sehingga kita bisa bilang ini bagus atau jelek. Ya.
Nah, jadi untuk data rutin pengumpulannya itu mungkin bisa terjadi. Jadi, tetapi kita harus tahu bahwa suatu kali ada semacam pandemi ya atau wabah yang akan mengubah pola tadi, begitu, ya. Jadi harus kontekstual. WHO membuat beberapa kriteria itu adalah untuk memudahkan saja secara keseluruhan untuk data rutin ya. Data rutin means bahwa puskesmas misalnya mengumpulkan data dari pencatatan hariannya yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun petugas medis yang masuk ke medical record, yang masuk ke dalam form pencatatan dan pelaporan. Nah, itu yang kemudian dievaluasi seperti yang tadi Sapatu yang bilang tadi. Oke, kalau misalnya dia banyak bolongnya, misalnya seperti itu ya, banyak missingnya. Nah, itu kemudian kita eh, harus memperhatikan ini kok banyak missingnya. Missing itu berapa persen? Nah, itu juga. Tadi kan kelengkapan kan? Berapa persen tolerable? Berapa persen? Missing value tolerable missing value. Izin Kalau, izin berapa? bantu menjawab, Prof. Ya, ya. Kalau by PPT, di sini sih ngasih referensinya ke WHO ya, di publikasi Mhm. tahun 2012, belum tahu publikasinya apa, tapi Mhm. dikatakan kualitas baik kalau misalkan lebih dari 80% unit atau fasilitas melapor, Prof. Hmm. Lebih dari Itu 80. dari jumlah, ya kan? Ya, Jadi gini, dari jumlah. ah, saudara boleh bayangkan nih, saudara masuk ke satu kabupaten kota. Di Kabupaten Bogor itu ada 100 puskesmas. Ya, 100 puskesmas itu harusnya setiap bulan mengirim laporan. Setelah mereka mencatat, mereka mengirim laporan. Nah, sekarang jadi kita punya berapa persen dari puskesmas itu yang tidak melapor dalam bulan 1, dalam bulan 2. Kan gitu ya. Tetapi sepanjang 1 tahun 12 bulan, kita juga bisa menganalisis si puskesmas harusnya mengisi 12 bulan laporan. Nah, cuma puskesmas kadangkala tidak atau terlambat mengirim sehingga dia akan diinput datanya pada bulan berikutnya. Nah, jadi itu yang kita biasanya mendapati situasi seperti itu dan itu kemarin-kemarin banyak terutama karena sistem manual. Nah, sekarang diharapkan dengan sistem yang sudah web based ya. Nah, itu diharapkan akan diperkecil, akan ada reduksi untuk missing value baik per bulannya ya dari jumlah puskesmasnya maupun dalam 1 tahun si puskesmas yang masing-masing dia bisa mengisi. Itu kan? Ya itu jadi berarti dalam hal ini kalau diambil cut off-nya 80% dari puskesmas itu kita lihat per bulannya. Tapi coba bayangkan kalau seandainya si 20% yang tidak mengirim ternyata konsisten dia di dalam 12 bulan itu banyak bolongnya, itu kan yang harus kita perhatikan ya. Nah, tapi kalau misalnya si 20% itu scattered, tertebar, nggak ada pola tertentu, bukan hanya puskesmas A atau B saja yang kosong misalnya. Nah, itu berarti kita lihat bahwa pola missingnya adalah at random. Ya, makanya saudara diajarin kan ya, mengidentifikasi apakah missingnya random atau non-random. Gitu. Sayangnya yang random non random itu Belum ya? saya pribadi belum Oh, belum ya udah. nggak ingat kalau pernah dijelaskan. Cuman di presentasi yang disampaikan Prof. Besral udah Mhm. disampaikan sih yang Hmm. Prof. Rina bilang tadi yang kita bisa lihat per bulannya ada jumlah Hmm. unit yang melapor dibandingin semua Hmm. unit. Ya. Ada juga dibandinginnya dalam dalam apa dalam konteks tahun gitu. Dalam setahun Hmm. dia tepat waktunya berapa kali gitu. Betul.
Ya, jadi saudara bayangkan ya ada matriks 12 kali 100 kan kalau di Kabupaten Bogor. Nah, saudara bisa lihat apakah yang bolong, yang missing, itu dia random. Random itu berarti kita nggak bisa narik suatu pola tertentu. Atau kita bisa melihat ini kayaknya puskesmas-puskesmas yang di remote areas, yang di ujung, di Lewiliang, atau di mana di ujung lagi itu kok missingnya banyak. Nah, kalau seperti itu berarti itu bukan random, tapi non random, begitu ya. Oke, tadi berarti dari kelengkapan, dari akurasi itu juga harus apa namanya konteksnya kembali lagi melihat mengevaluasi yang di luar dua standar deviasi itu. Dulu kalau misalnya nggak ada wabah, nggak ada pandemi sih kita memang oh ya udah ikut WHO gitu kan. Tapi kemarin dengan pandemi kita belajar bahwa bisa terjadi spike, bisa terjadi penurunan drastis dalam coverage antenatal care, dalam coverage imunisasi, itu turun drastis kan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Gitu ya. Kalau kekonsistensian tadi saya bilang cross validasi antar apa namanya unit maupun antar waktu. Sorry, kok jadi itu. Jadi cross validasi antar variabel ya maupun antar waktu. Dan kalau yang eksternal tadi gimana? Yang eksternal gimana? Tadi kan internal tuh. Dikasih contoh nggak? Yang eksternal gimana? Hmm? Izin menjawab, Prof. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Di sebentar. Dikasih Prof. Ada dua konsistensi data sasaran sama cakupan. Jadi Oke, kalau yang gimana tuh? oke, kalau dat konsistensi data sasaran itu sebentar. Oh, oke. Eh, ada konsistensi cakupan sama sasaran. Kalau cakupan itu ngebandingin antara dua sumber data, misal antara survei sama sama data rutin. Kalau yang dicontohin di yang disampaikan Profesor kemarin, Itu kalau cakupan, cakupan. konsistensi eksternal cakupan ngebandingin antara survei yang udah ada, sorry, ngebandingin sama data rutin yang udah ada sama survei yang dilaksanin Hmm. sekali-kali. Kalau survei kan nggak mungkin tiap kali. Hmm. Terus diharapkan gimana? Diharapkannya am 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 maaf Karena, Prof saya nah, nah, maaf Prof saya pribadi kurang nangkep Prof yang di situ Prof. ya, jadi gini, saudara sekarang bayangkan nih, saudara masuk di puskesmas ya, ada namanya IPP-BGM untuk stunting itu, pengukuran status gizi anak balita. Diukur kan? Siapa yang diukur oleh puskesmas adalah dasarnya dari posyandu kan? Nah, siapa yang datang ke posyandu? Apakah semua balita datang ke posyandu? Saudara tinggal lihat tuh hasil surveinya ada nggak sih semua balita datang ke posyandu? Ada yang nggak datang kan? Nah, jadi eh, hasil dari pengukuran data rutin itu sangat bergantung dari coverage. Seperti tadi, balitanya tercakup semua enggak? Kalau balitanya tercakup semua, ini luar biasa. Berarti dia hasilnya akan lebih akurat dibandingkan kalau survei kan survei memang sampel kan? Dan dia representing the population sehingga nanti penyajiannya dengan confidence interval kan gitu.
Ya, jadi sehingga oke, sama nih akurasinya antara survei yang disajikan dengan confidence interval dibandingkan dengan apa yang diperoleh dari pengukuran data rutin kalau coverage-nya bagus. Tapi kalau coverage-nya tidak bagus, ya saudara bisa cek berapa persen sih anak pergi ke posyandu dari survei kesehatan Indonesia. Nah, itu berarti ada apa? Apa namanya? Kalau coverage-nya misalnya katakan hanya 70% anak balita pergi ke posyandu diukur sehingga itu yang dikumpulkan datanya oleh puskesmas. Apa yang terjadi? Ada 30% anak balita tidak diukur di posyandu. Apa yang terjadi? Boleh ayo, monggo yang lain. Muhammad Fauzan, Kaila, Kamilia Fairuz, Fitri, Jessica, gimana? Jessica Reitanya. Eh, iya Ibu, Prof maaf sebelumnya kalau dari apa yang Prof bilang tadi saya masih agak bingung sedikit, tapi setelah saya lihat dari uh, uh, PowerPoint yang sudah diberikan Prof Desral kemarin untuk konsistensi data sasaran itu dan data cakupan kualitasnya baik apabila selisih rasionya tidak melebihi kurang lebih 33% dari angka proyeksi, Prof. Maksudnya apa tuh? Tidak lebih dari 33% angka proyeksi. Uh, Coba kasih contoh yang mudah. Tadi misalnya di Puskesmas di Bogor, ya ada 100 di Kabupaten Bogor tuh puskesmasnya jumlahnya 100. Dia tersebar banyak sekali. Nah, berarti si Dinas Kesehatan di Kabupaten Bogor itu akan menerima kiriman data dari puskesmas, 100 puskesmas setiap bulannya, ya. Dan itu sampai setahun. Itulah data rutin. Yang puskesmas itu dapatnya dari mana? Ya dari bawahnya lah, dari posyandu, atau dia mungkin balitanya juga pergi ke puskesmas, gitu kan? Ya, jadi saudara tahu kan aktivitas puskesmas. Nah, sekarang apa yang tadi dimaksud? Rasio itu rasio apa? Uh, mungkin izin menjawab lagi, Prof. Silakan. Untuk yang data sasaran, rasionya itu jumlah sasaran, misalnya bayi ya, dari laporan rutin dibandingkan dengan jumlah sasaran dari angka proyeksi oleh Pusdatin, Ibu, mungkin seperti itu. Yang lain gimana? Berarti rasionya rasio sasaran. Sasaran dapatnya dari mana? Sasaran dapat dari mana? Kalau saudara pergi ke puskesmas, tanya, mereka punya jumlah sasaran kan, balita yang mesti diimunisasi, jumlah balita yang mesti di SKDN, ya, ditimbang, dan sebagainya dicatat. Nah, status gizinya diperoleh, gitu. Itu sasarannya dari mana? Kalian pernah pergi ke puskesmas kan? Tanya sasarannya dari mana gitu. Ayo, nggak apa-apa diskusi aja kok. Izin menjawab, Prof. Silahkan.
Kalau yang saya baca mungkin sasaran dari laporan rutin gitu ya. Itu dari mana? Dari laporan rutin dari puskesmasnya. Sedangkan kalau Nah, proyeksi dari BPS atau Pusdatin. Gitu. ya, BPS selalu yang bikin proyeksi kan itu basisnya. Iya, Makanya saudara belajar kependudukan kan? Waktu belajar kependudukan demografi ada proyeksi penduduk kan? Nah, jadi itu masalahnya. Proyeksi penduduk itu dibuat oleh BPS di tingkat apa? Di tingkat kabupaten kota atau di tingkat bawahnya lagi, kecamatan. Puskesmas kan tingkatannya kecamatan kan? Ya. Nah, jadi ketika BPS membuat proyeksi untuk tingkat kecamatan, itu harusnya dia membuat proyeksinya berdasarkan memang betul-betul kan namanya proyeksi dihitung berdasarkan apa? Suatu proyeksi dihitung berdasarkan apa? Pertumbuhan penduduk kan? Pertumbuhan penduduk itu dasarnya apa? Di demografi. Bayangkan sekarang kita 270 juta penduduk, diproyeksikan misalnya di tahun 2035 misalnya, 10 tahun lagi meningkat. Nah, bagaimana cara kita memproyeksikan jumlah penduduk itu sampai di tahun 2035? Kan berdasarkan apa? Logika aja. Pertumbuhan penduduk kan? Ya. Pertumbuhan penduduk itu dihitung gimana? Waktu demografi, halo? Izin, Prof. Ya. Di kami yang bias kan juga dapat teknik demografi kesehatan ya. Kami pakainya life Ya, table betul. sih, Prof. Ya, boleh live table atau apapun. Tapi kan basisnya apa? Secara logika. Growth rate-nya itu dihitung berdasarkan lahir, mati, dan migrasi kan? Iya. Ah, lahir, mati, dan migrasi itu saudara pakai live table kan pasti bilang nih live table nomor berapa, model apa gitu kan? North, South, East, West ya kan? Iya. Itu adalah untuk menceritakan atau dia punya standar itu tadi em, growth rate-nya. Jadi itu pola growth rate-nya yang kita ambil untuk jadi standar dalam rangka kita membuat proyeksi gitu ceritanya. Paham? Jadi maka kalau lihat buku live table itu bukunya modelnya itu model live table yang dapat kita jadikan acuan itu banyak banget ya. Ada model West, model East, model North, model South ya. Belum lagi nanti per ininya. Jadi banyak sekali dan itu adalah template dari pola growth rate-nya. Itu yang jadi pegangan dan kemudian BPS nanti pada saudara waktu diajarin bikin proyeksi pakai apa? Biasanya model apa? Live table-nya model apa? Hmm? Izin, Prof. Kami diajarnya pakai Coldemeni West sih. West. Ya, West kan? Ya. Yang dibilang paling mirip sama Indonesia. Nah, begitu. Jadi dicari yang mirip-mirip. Oh, West nih, gitu. Terus dari West juga nomor berapa? Kan ada Nah, nomornya. nah itu belum baru Jadi baru nanti dibilang sampai situ. tolong dilihat nanti ya bahwa jadi saudara tahu nih prinsipnya aja dulu. Prinsip bikin proyeksi itu sebetulnya didasarkan pada template dari kematian, kelahiran, dan migrasi. Kan tiga itu yang menyebabkan perubahan penduduk kan, jumlah penduduk. Nah, bayangkan kalau template itu beda template yang dipakai ya salah proyeksi. Pertama itu kan. Nah, kemudian bukan salah emang nggak pas lah dengan ini keadaan kita. Kemudian yang kedua bahwa yang dibuat proyeksi itu karena kan didasarkan pada hasil sensus. Ini jadi cerita demografi ya.
Tapi Mungkin bisa supaya mungkin saudara ya. tahu bahwa ketika menilai, tadi kan menyebut mengenai proyeksi, Jessica. Proyeksi itu proyeksi apa? Proyeksi penduduk atau proyeksi balita itu kan di tingkat puskesmas. Puskesmas itu bayangkan saudara, itu di kecamatan atau bahkan ya kan di kecamatan kan? Apakah BPS membuatkan proyeksi untuk konteks kecamatan? Nah, jadi biasanya mereka membuatnya di tingkat sampai dengan tingkat kabupaten. Ya, terus nanti dibagi nih. Oke, Kabupaten Bogor ada 100 ya. Ya udah, mereka bagi aja. Weight-nya apa? Nanti dibicarakan bobotnya. Nah, itulah sering sekali terjadi eh, proyeksi dari jumlah balitanya nggak cocok sama jumlah balita yang sebenarnya kan? Karena memang itu dihitungnya berdasarkan apa ya, turunannya cascading-nya itu dia tidak pas levelingnya. Paham? Ya. Nah, jadi oleh sebab itu ketika kita ingin meneliti atau menyatakan bahwa kualitas data kita itu jelek karena proyeksinya begini-begini, hati-hati. Itu aja, hati-hati. Karena yang disebut proyeksi itu kejadiannya seperti itu, gitu. Ya, gitu ya Jessica. Iya, baik, Prof. Gimana Jessica? Hah? Nggak apa-apa sekarang diskusi, nggak apa-apa supaya kalian paham bahwa data rutin dengan data survei itu bisa beda. Tadi saya tanya kan bahwa data rutin itu coverage-nya bisa under coverage, ya kan? Kalau under coverage, apa konsekuensinya? Ya akan beda hasil dari pengumpulan data rutin dengan pengumpulan data survei, kan? Jadi itu challenge. Saudara nanti sebagai konsultan statistik selalu ditanya, kenapa ini saya tuh ngumpulin data rutin kok beda sama yang disurvei. Ini urusan stunting nih sekarang begitu. Stunting dari survei tahun yang lalu itu diperoleh masih 21-22%. Sementara di daerah itu bilang stunting saya sudah turun, sudah 11%, sudah 10%. Bayangkan saudara, itu yang diajukan argumennya oleh daerah. Kenapa? Karena mereka mendasarkan pada hasil pengumpulan data rutin. Padahal pengumpulan data rutin tidak full coverage. Ya, gitu ya. Nah, kalau tidak coverage-nya tidak penuh, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah selection bias. Paham ya? Nah, jadi saudara harus dapat nanti menjelaskan kepada para pimpinan pemerintah daerah itu yang terjadi. Ya, jadi survei itu saat ini masih diperlukan karena menjadi pengontrol untuk data yang diperoleh dari data rutin. Data rutin itu masih under coverage. Nah, jadi itu sebabnya WHO bilang kan salah satunya adalah bandingkan dengan eksternal itu kan hasil dari eksternalnya. Satu. Yang kedua, kalau eksternalnya itu nanti polanya bagaimana? Nah, itu yang tadi bahwa dari tahun ke tahunnya itu pembandingannya bukan hanya internal dia, tetapi dengan eksternalnya itulah yang kalau si eksternal itu berubah by time, bagaimana? Ya, tentunya kita yang di data rutinnya kurang lebihnya mengikuti, kan begitu. Tapi kalau beda, nah itu kita harus hati-hati. Paham maksud saya? Kalau misalnya survei itu punya tren stuntingnya itu menurun misalnya. Menurunnya tapi pelan.
Nah, sementara dari pengumpulan data rutin kita kok langsung menurun anjlok. Nah, itu kita harus waspada. Ya, gitu. Oke, tadi apa lagi kriterianya tadi? Udah semuanya dibicarain? Yang kriteria Nah, sasaran, mhm, ya kriteria sasaran susah. belum, Prof. Iya, kenapa itu? Menurut Pak Basra apa? Hmm, dari yang ditulis sih, begini Prof, saya juga baru coba mahamin juga. Kita bikin rata-rata rasio sasaran baik dibandingkan angka proyeksi. Jadi I- kan masing, Itu ya. Itu jadi yang kan tadi Jessica masing-masing, nanya ya. iya, kayaknya itu yang Heeh. tadi dijelasin deh. Cuman Heeh. Heeh. nyambungnya ke cakupan aturan kan. Kalau yang ini tuh ngerata-ratain seluruh sasaran-sasarannya provinsi, terus dibandingin sama proyeksi yang ada gitu. Kalau misalkan dia jauh lebih tinggi dari proyeksinya pada tahun segini gitu, artinya sasarannya nggak masuk akal gitu, terlalu ketinggian. Kalau misalkan terlalu di bawah dari angka proyeksinya, kayak misal di berdasarkan proyeksi 2050 kita punya angka stunting yang turun seperti sedemikian. Cuman ada daerah yang pengen turunnya tuh eh, untuk tahun yang sama itu jauh lebih lebih sedikit dan seakan terlalu ideal buat dibandingkan target proyeksi. Artinya kan nggak bagus kan apa namanya sasarannya. Yang saya pahamin sih gitu sih, Oh, Prof, untuk dari data ya. sasarannya. Iya, Ya, untuk untuk data konsistensi sasarannya. eksternal buat sasarannya. Ya, Kalau sasarannya gitu, ya boleh aja kalau sasarannya ya. Tapi biasanya yang kalau konsistensi eksternal itu bisa ke sasaran, tapi bisa juga ke hasilnya. Hasilnya itu yang saudara kan tahu bahwa Riskesdas itu kemarin yang kemarin didebatkan. Riskesdas itu kok Riskesdas sih SKI Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 memperoleh bahwa stunting itu 21%, hampir 22%. Sementara banyak data rutin mendapatkan 11%. Bedanya jauh kan? Nah, jadi oleh sebab itu mereka bilang, ini gimana gitu. Kalau menurut saya, masalahnya adalah oh, di coverage-nya. Ya, kalau target kan yang namanya itu 11% itu pastikan dia targetkan, ya kan, di antara dari balita yang ditargetkan gitu kan. Nah, tetapi kalau menurut saya masalahnya adalah under coverage-nya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya supaya under coverage-nya itu ditingkatkan, itu perjuangan dari puskesmas. Tapi bagaimana pengumpulan data rutinnya hasilnya apa nggak berguna? Berguna untuk melihat tren menurut waktu atau tren menurut geografis gitu. Jadi kalau di pengumpulan data rutin terlihat misalnya stunting proporsinya menurun, ya kita menurun nih dari 11 ke 10 ke 9% ya. Sementara itu kita baca sebagai trennya. Sedangkan trennya tuh buat apa sih? Nah, itu yang puskesmas harus lihat. Tren itu menurun, tapi terus kemudian harus lihat untuk intervensi prioritas kan mereka harus lihat geografis. Mereka punya namanya PWSKIA kan, pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak dulu namanya itu. Saya rasa masih ada dan lihat buku KIA-nya. Nah, itu kemudian bisa terlihat bahwa desa mana yang kemudian jumlahnya, stuntingnya atau jumlah balitanya gitu. Jadi ini gunanya adalah untuk prioritas program sehingga tren itu bukannya tidak berguna, tapi berguna. Ya, itu kan kalau saudara ingat bahwa ada systematic error. Systematic error itu terjadi di dalam pengumpulan data rutin. Apa sih artinya? Karena under coverage-nya itu terus terjadi gitu. Ya. Nah, itu systematic error. Masalahnya akan bagus apa? Akan terpecahkan kalau coverage dari eh, posyandu atau puskesmas itu bisa menjangkau 100% penduduk. Tapi kan
kayaknya nggak mungkin untuk kondisi sampai beberapa tahun mendatang. Sepertinya belum memungkinkan karena masalah akses geografi maupun sosial. Kalau masalah finansial udah terpecahkan dengan asuransi SJSN. Ya, saudara masih lihat kan berbagai data, informasi tentang kalau pasien mesti dibawa sampai 48 jam, kemudian naik gunung turun gunung, itu akan menurunkan coverage. Banyak desa yang dalam bertahun-tahun tidak pernah dikunjungi oleh petugas kesehatan untuk apapun. Nah, itu kan coverage, ya. Itu. Jadi saudara di sini kan tenaga kesehatan masyarakat. Jadi harus paham bahwa itu yang terjadi dan kemudian kita beri argumen aja, nggak ada masalah. Kita beri argumen bahwa memang data rutin itu begitu, masih data kualitasnya masih apa tadi Jessica bilang sasarannya ya itu proyeksinya, tapi jangan lupa bahwa membandingkannya dengan hasil dari survei itu juga eksternal validity-nya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Izin Prof, mungkin pengen Hmm. lanjutin pertanyaan Catherine tadi. Mungkin yang Catherine maksud, soalnya kan kami di kelas diajarin ada PCA, ada Hmm. exploratory yang EFA, sama ada yang confirmatory. Nah, kami sih baru dijelasin yang bagian PCA sama PCA sama explanatory factor Hmm. analysis. Nah, sependek yang saya pahamin, kalau misalkan PCA kita nggak punya apa nggak punya asumsi faktor-faktor sebelumnya. Cuman kalau explanatory udah punya asumsi faktor-faktor kayak misalkan Hmm. ini bakal dimasukin ke golongan Hmm. misal sosial Hmm. ekonomi dalam faktor kepemilikan aset kan ada Hmm. kepemilikan TV, kulkas Hmm. gitu-gitu itu masuk ke situ. Cuman kalau misalkan PCA kan Exploratory namanya. eh, Eksplorasi kan, jadi memang belum tahu. dia nggak punya asumsi Ah, sama sekali ya. Berarti itu bedanya apa ya, antara ah, PCA sama IFA? karena yang exploratory juga bukan cuma PCA, sebetulnya Oh, bukan hanya principal component analysis, masih banyak oh, cara yang lain. Ya, jadi makanya saya bilang tadi terbagi dua, ada exploratory dan ada explanatory. Yang exploratory banyak cara, salah satunya adalah PCA. Explanatory itu juga banyak cara, ya. Dan kalau saudara nyebrang sedikit ke confirmatory factor analysis, itu ada yang kalau temennya structural equation model. Tapi structural equation model itu basisnya adalah path analysis dan factor analysis. Jadi saya makanya suka bilang hati-hati kalau mau menganalisis semua aplikasi statistik itu sekarang tersedia dengan mudah, ya kan? Masukin data aja, seret, keluar tuh semuanya. Tapi what does it mean? Kita harus tahu. Ketika kita bicara tentang path analysis, berarti itu adalah regresi linear yang banyak, nggak cuma satu. Nah, karena melihat path-nya, jadi satu persatu. Kemudian analisis faktor itu tadi saudara mau menerapkan yang mana? Pakai principal component analysis kah? Atau pakai axial alpha analysis dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, jadi apa? Dan structural equation model sebagai salah satu bentuk dari confirmatory factor analysis. Gitu.
Pada, ya. Dan hmm, iya terima kasih Prof. Cuman pada akhirnya mhm, tujuan dari mereka-mereka ini buat ngekelompokin kan ya, bikin faktor-faktor itu kan ya. betul, betul. Bedanya ada yang udah punya, ada yang nge-explore, atau ada yang nge-explain explanatory, udah punya Ya, asumsi ya, beberapa kelompok gitu betul. berarti ya, Prof. Betul. Ya, biasanya Gitu. untuk sesuatu yang masih dicari kan, jadi makanya dieksplor gitu kan, sesuatu yang mungkin apa temuan lah baru begitu. Tapi kalau misalnya saya mau ngitung social economic status ya, pakai PCA, tapi yang konfirmatory ya boleh aja gitu. Ya kan udah tahu bahwa koefisiennya udah tahu duluan gitu loh. Udah tahu pengelompokannya Mm-mm, maksudnya ya Prof ya. mm-mm. Kayak Iya, kepemilikan aset, betul. jumlah Iya. uang, dan apa pertanyaan-pertanyaan buat Hmm, nilai-nilai itu. mm-mm. Sebetulnya kalau sosial ekonomi itu satu satu kelompok, satu gerombol ya. Jadi misalnya kayak gini nih, hmm, saudara mau mengukur pengetahuan tentang satu penyakit apa, COVID-19 misalnya, pengetahuan responden tentang COVID-19. Pengetahuan itu kan pasti nggak diukur dengan satu item kan, tapi banyak item. Nah, banyak item itu apa? Misalnya, pengetahuan tentang COVID adalah pengetahuan tentang penyebabnya. Kemudian pengetahuan tentang patofisiologinya, pengetahuan tentang penyebarannya, ya. Dan itu di tiap kelompok tadi mungkin ditanya tidak dengan satu item lagi gitu. Nah, jadi sehingga kita bisa melihat bagaimana pengelompokan dari item-item itu untuk menggambarkan tadi, bagaimana pengetahuan tentang penyebabnya, bagaimana pengetahuan tentang penyebarannya, gitu. Ya, jadi itu contoh bahwa apa namanya faktor analisis itu yang kemudian kita di dalamnya bisa tahu dia di dalam kelompok-kelompok itu apa saja begitu. Jadi pengelompokan variabelnya itu bagaimana. Walaupun semuanya itu pengetahuan gitu. Sama dengan sosial ekonomi juga begitu kan sebetulnya satu faktor tuh, faktor sosial ekonomi. Biasanya untuk gampang pakai PCA. Tapi ingat ya, kalau PCA kita dihitung pakai data kita saat ini, itu kemudian nanti satu data survei lagi kita pakai data yang diperoleh dari misalnya tahun 2021 kita pakai PCA, structural apa? Social Economic Status. Tahun 2022 kita hitung lagi, 2023 kita hitung lagi dengan memakai data yang masing-masing. Itu hasilnya kan akan bisa beda karena kan datanya masing-masing, sedangkan itu sifatnya eksplorasi. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi ketika kalau mau ya eksplorasi satu, tapi kemudian persamaannya itu kita terapkan untuk data berikut, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Izin terakhir Prof, sebelum ke yang Mhm. lain. Dan ini berarti yang PCA gitu-gitu itu penilaian kualitas instrumennya bukan datanya ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mhm. Makanya harus hati-hati itu kita membedakannya instrumen atau datanya. Kalau datanya yang tadi kita bahas tuh. Nah, salah satu yang saya selalu bilang, jangan lupa, saudara belajar statistik deskriptif itu ada ukuran pusat sama ukuran variasi kan? Ya, ukuran apa yang indikasinya itu mutu data kita itu baik adalah ukuran variasi. Jadi saudara bisa lihat variasi data, kalau variasinya lebar sekali, itu berarti mutu pengumpulan datanya. Kok bisa bervariasi lebar ya? Gitu. Nah, bagaimana saudara apa ya, menghitung
atau memilih ukuran variasi apa yang dapat menjelaskan mengenai mutu pengumpulan data? Apa kalau saya tanya? Saudara tahu kalau yang ini urusan numerik variabel ya biar gampang. Ukuran variasinya apa aja? Ukuran variasi apa kalau variabelnya numerik? Hmm? Ukuran pusatnya apa kalau variabelnya numerik? Halo? Mean, median, modus, Prof. Nah, itu ukuran pusatnya betul. Ukuran variasinya apa? Oh, mungkin standar deviasi. Apa lagi? Variance, Apa? variance dan Varians, ya. Varians kan S kuadrat ya. Apa lagi? Yang saudara, bagaimana cara saudara menginterpretasikan angka-angka tersebut, ukuran pusat dan ukuran variasi? Hmm? Kalau misalnya nih, saya tanya, ada pengumpulan data mengenai berat badan anak, ya. Rata-rata berat badan anaknya yang kita balita itu yang kita ukur ternyata 8 kilogram dengan standar deviasi 1 kilogram. Saudara tahu ya, apa yang terpikir oleh saudara? Apakah datanya cukup baik atau enggak? Hmm? Sekarang bandingkan. Rata-rata 8 kilogram, minnya 8 kilogram. Standar deviasinya 4 kilogram. Mana yang saudara sebut ada 2 kelompok data nih yang saudara sebut mutu pengumpulan datanya jelek yang mana? yang standar deviasinya 4 kilogram. Oke, kenapa? Karena hasil pengukurannya berarti kan bisa jadi 8 ditambah 4 sama 8 dikurang 4. Jadi kayak rentang variasinya jauh. Oke, jadi saudara lihat nih, satu distribusi Gauss itu sampai minus berapa sampai plus berapa? Sigmanya. Distribusinya Gauss. Halo? Izin Prof, distribusi Ya. normal ya distribusi Gauss itu. Ya, ya, iyalah Gauss kan normal. Prof, enten. Ya, berapa ini? Berapa minus sama berapa plus yang saudara kenal? Sigmanya. Kan kalau di Gauss itu mu-nya sama dengan 0. Ya enggak? Halo, mu-nya sama dengan 0. Prie. Sigmanya sama dengan 1. Ya enggak? Antara -1 sampai +1 berapa persen? Antara -1 sampai +1 sigma itu berapa persen? Ayo, saudara orang biostat. 68%. Dari -1,96 sampai +1,96 berapa? 95%. Ya.
Kan gitu. Antara minus 3 sigma sampai plus 3 sigma kurang lebih 99%. Saudara udah harus hafal itu. Kan itu yang dicakup oleh Gauss. Nah, sekarang bandingkan tadi. Minnya berapa? 8 kilogram. Standar deviasinya 4. Jadi minus satunya 4. Tadi kan udah bilang. Tapi itu baru minus 1. Minus 2-nya berapa? Minus 3-nya berapa? Sehingga kita pertanyakan, is that possible bahwa minus 3 itu di angka negatif? Kalau angkanya negatif, berarti kan distribusinya tidak normal. Tidak mengikuti distribusi normal, ya kan? Ya enggak? Ya? Halo, satu itu. Yang kedua, bahwa kalau saudara ketemu ada 2 laboratorium, yang satu atau 2 inilah tadi, 2 set data. Yang satu 8 kilogram dengan standar deviasi, minnya 8 kilogram, standar deviasinya 1 kilogram. Yang satu lagi kumpulan datanya adalah 10 kilogram dengan standar, minnya 10 kilogram, standar deviasinya 2 kilogram. Bagaimana saudara menyimpulkan mana yang lebih baik mutu kualitasnya? Kita bicara tentang kualitas data nih. Halo, belum ketemu? Ya sudah, ini PR. Gampang loh itu. Ya sudah, oke. Jadi PR ya. Baik. Oke, ini sudah pukul 20.30. Ada yang mau kasih jawaban nggak? Kalau nggak PR, cari dulu aja. Hmm? Kalau gitu nanti ya, silahkan mencari. Nanti kalau Riko mau jawab nggak? Riko, Riko mau coba cari jawaban? Bantu. Oh, maaf saya tadi nggak dengerin. Oh, Kalau oke, apa ya? ya udah. Ya udah, nanti didiskusiin. Baik, kalau gitu karena nggak ada yang respons lagi, nggak ada pertanyaan lagi. Hmm? Nggak ada pertanyaan lagi. Aurelia, Nisa, Nabila, Hilmi, saya bacain semua nih. Catherine, masih ada yang ditanya? Sejauh ini belum, Prof. Udah. Tadi jawabannya apa? Oke, baik. Jadi PR ya. Baik, kalau gitu kita, karena nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat dipelajari. Ada hal-hal yang mudah yang saudara jangan lupa waktu biostat dasar dulu ya. Itu saling saling kait mengkait kok, nggak lepas kalau belajar ya. Oke, baik kalau Riko nggak ada yang mau disampaikan lagi. Ini ujiannya kapan ya? Oh, kalau kualitas data aku kurang tahu sih, Prof. Oh, belum Aku tahu mau. ya. Hmm, hmm. Oke, baik. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan saja dulu. Eh, mudah-mudahan saudara bisa mempelajarinya. Hal-hal yang kritikal tadi
tadi yang saya tanyakan, mohon diperhatikan kualitas data, ya. Nah, kalau mau bicara tentang kualitas instrumen ya monggo. Tapi kalau kualitas data memang tergantung dari kualitas instrumennya tentunya. Tapi bagaimana mengidentifikasi, mendeteksi kualitas data itu jelek atau bagus. Nah, saudara lihat salah satunya tadi WHO punya kriteria, ya. Kemudian bagaimana saudara menerapkannya, saudara pelajari itu. Kan buku WHO juga ada kok panduannya yang aslinya, ya. Dan kemudian saya tadi bertanya terakhir tentang bagaimana cara kita menengarai mengenai kualitas pengumpulan datanya, ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Faris mau tanya nggak? Faris nggak ada pertanyaan lagi? Hmm? Udah? Baik. Riko nggak mau di foto Iya, dokumentasi. boleh, Prof. Sebentar ya, Prof. Ilham nggak ada yang mau ditanya lagi, Ilham? Ya, baik, teman-teman boleh on cam. Ya, baik, aku izin untuk dokumentasi ya. Ya, Sudah silakan. ada 2 slide, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, sudah, Prof. Udah, terima kasih sekali dan selamat selamat apa istirahat nih ya. Selamat istirahat dan kemudian mohon dipelajari poin-poin yang tadi kita bahas. Harap membedakan antara kualitas dari instrumen dan kualitas data, ya. Beda sekali itu. Nah, memang yang kualitas data tergantung kualitas instrumennya, ya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sukses lulus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof.